Oke, pada, video ini kita akan bahas latihan soal ya, yang sudah dikerjakan pada minggu lalu oleh kalian, yaitu P51A. Jadi ini perusahaannya Queen Corporation, dia punya persediaan namanya suitcase atau koper, dan memberikan kredit term kepada semua customer-nya 1/10 N/30. Nah, kemudian pada akhir Juni mempunyai stok barang akhir $1.200 dan itu menjadi stok barang awal di bulan Juli. Ini nggak usah di jurnal nantinya. Langsung kita akan menjurnal dari 1 Juli, yaitu perusahaan membeli persediaan secara hutang sebesar 1.800. Ini perusahaannya dari Emerson Manufacture. Nah, FOB-nya destination, term-nya 2/10 N/30 dan dibilang bahwa, pihak-pihak yang berkepentingan akan membayar ongkir dan kita lihat FOB-nya destination. Kalau destination, barang itu diantar sampai ke pembeli, artinya bahwa penjual yang membayar. Di sini perusahaan membeli sehingga tidak perlu menjurnal, biaya angkut. Kita hanya menjurnal pembelian secara utang. Karena pembelian secara utang, maka inventory masuk ke perusahaan dan akan dijurnal di debit sebesar 1.800. Kalau misalnya pembeliannya secara cash, maka cash itu akan dikredit. Tapi karena tadi pembeliannya secara utang, maka yang dikredit adalah account payable sebesar 1.800. Kemudian kita beralih langsung ke tanggal 3, yaitu tanggal 3 penjualan, sold, menjual ya. Menjual persediaan ini secara utang juga kepada Strom Sechel sebesar 2.000, harga jualnya 2.000. Cost-nya atau harga awal dari persediaan itu, harga pembeliannya itu 1.200. Di sini ada harga jual dan juga ada harga asal atau harga beli. Maka di dalam sistem perpetual itu akan ada 2 pasang jurnal. Yang pertama kita akan jurnal ketika menjual barang harusnya kita menerima cash ya. Tapi karena tadi dibilang bahwa penjualan ini secara utang, maka utang customer itu di kita menjadi piutang, yaitu yang namanya sebagai account receivable di debit. Gitu, sebesar 2.000. Nah, penjualan, ketika kita menjual barang, berarti kita memperoleh namanya pendapatan. Pendapatan itu namanya pendapatan penjualan, dan itu dikredit, pendapatan dikredit kan ya, yang kita sebut sebagai sales revenue dikredit. Sebesar berapa? Sebesar 2.000. Yang berikutnya untuk menjurnal cost-nya tadi, barang dijual itu kan inventory, berarti keluar ya, kontennya keluar berkurang maka dikredit, dan barang tersebut mempunyai harga yang namanya cost of goods sold gitu ya. Ini harga yang melekat atau harga asalnya sebesar 1.200. Ini juga sama gitu. Nah, langsung ke tanggal 9. Membayar Pat Emerson ya, jadi ini membayar Emerson. Berapa yang dibayar? Tadi utangnya 1.800, maka dibayar penuh. Ada diskon enggak? Itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada diskon atau tidak. Ternyata ada diskon 2% dan karena memang masa pembayarannya masih dalam jangka waktu 10 hari, maka dapat memperoleh diskon tersebut. Nah, ada pengembalian barang atau tidak? Ternyata tidak ada. Berarti tetap utang perusahaan yang dibayar adalah 1.800. Jadi di sini kita akan menjurnal utang. Utang tadi kan di kredit, ketika dibayar maka akan kita jurnal di debit. Berapa utangnya tadi? Utangnya adalah berapa tadi? 1.800 dan tidak ada pengembalian maka tetap 1.800. Nah, di sini cash yang kita bayarkan, nanti dulu angkanya jangan ditaruh dulu karena kita akan menghitung diskonnya. Diskon ketika membeli barang itu akan mengurangi harga barang, maka dari itu inventorinya dikredit gitu. Berapa diskonnya? Yaitu utang tadi ya, atau yang harus dibayarkan itu dikalikan dengan 2%. Kalau kalian pakai kalkulator, nanti 2%-nya kalian tulis 0,02 gini, bisa ya. Oke, jadi itu diskonnya 36. Kemudian cash yang dibayarkan berarti 1.800 dikurangi dengan 36. Itulah cash yang dikreditkan. Tanggal 12, langsung tanggal 12. Tanggal 12 yaitu menerima pembayaran secara full dari Strom. Tadi menjual secara utang, sekarang yang customer kita Strom Sechel itu dia membayar full
Sekali lagi, ada diskon atau tidak? Tanggal 3 ke tanggal 12, berarti kita akan memberikan diskon. Diskonnya berapa? 1%. Nah, berapa diskon yang diberikan? Kita langsung ke soal sini, ya. Jadi, tadi itu di sini ada piutang, ya. Piutangnya di debit. Ketika piutang di debit, berarti ketika dibayar harus dikreditkan. Berapa harus dikreditkan piutang dari customer tadi? 2.000, gitu. Nah, cash yang kita terima, ntar dulu nih, jangan isi dulu angkanya berapa. Kita sekarang mencari diskonnya. Karena kita memberikan diskon, namanya adalah sell discount di debit. Berapa diskonnya? 2.000 dikalikan dengan 1%, karena yang diberikan diskon 1% ke customer. Sehingga uangnya yang diterima perusahaan karena memberikan diskon lebih kecil, yaitu 2.000 dikurangi dengan 20 diskonnya tadi. Oke, itu. Tanggal 17 ini sudah saya isi supaya lebih cepat ya. Tanggal 17 menjual persediaan ini sama seperti di tanggal 3 ya. Oke, sama seperti tanggal 3, hanya beda customer nih, customer going concern, harga jualnya 1.800 sedangkan harga asal atau cost barang tersebut 180 ya. Nah, di sini jurnalnya sama seperti tanggal 3 tadi, yaitu account receivable pada sales revenue 1.800, kemudian cost of goods sold pada inventory sebesar 1.080. Ini nggak saya bahas panjang lebar lagi kalau sudah ada. Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 18, penjualan. Ini sama seperti tanggal 1. Bedanya ya pembeliannya sekarang dari home manufaktur, sama-sama pembeliannya utang, sebesar berapa nih? Sebesar 1.900. Tapi FOB-nya adalah shipping point. Kalau tanggal 1, FOB-nya adalah destination. Ketika shipping point berarti barang tersebut itu tidak diantar oleh penjual, hanya sampai di gudang atau toko penjual. Maka dari itu pembeli harus mengambil, sehingga pembeli harus membayar biaya angkut, yaitu biaya angkutnya di sini diketahui 125 yang harus dijurnal oleh pembeli. Oke, kita langsung jurnal saja tanggal 18, dan di sini ada yang pertama ini ya. Kita akan menjurnal apa? Kita akan menjurnal pembelian inventory masuk di debit 1.900, kemudian karena utang account payable-nya di kredit sebesar 1.900. Kemudian untuk ongkir, untuk mencatat ongkos kirim atau biaya angkut, yaitu inventory-nya di debit, cash-nya di kredit. Kenapa kok inventory-nya di debit? Karena ongkir ketika membeli barang itu otomatis akan nambah biaya barang kita gitu kan. Jadi harga barang kita itu sebenarnya harganya tidak hanya seberapa yang kita bayarkan ke penjual, tapi juga termasuk juga biaya angkutnya gitu. Tanggal 20 yaitu Oke, lanjut tanggal 20. Oke ya, tanggal 20. Tanggal 20 ini tanggal 20 ini receive credit false with cash return. Jadi ini kalau ada kata-kata return, ini berarti ada pengembalian ke home manufaktur. Tadi kan kita beli ke home manufaktur, kemudian kita kembalikan. Kenapa receive credit? Karena tadi kita itu kan utang ya, jadi utangnya itu dikembalikan. Receive credit itu adalah menerima pengembalian utang. Bagaimana jurnalnya? Berarti kalau kita menerima pengembalian utang, artinya utang kita itu dikurangi. Utang berkurang, ya kan? Utangnya berkurang. Kemudian kita lihat tanggal 20 ya, tanggal 20 berarti di sini utang berkurang. Kan awalnya utang itu di debit ya, kemudian kita di kredit kemudian kita debitkan ketika dia berkurang. Kemudian inventory-nya kita kembalikan, maka inventory berkurang di kredit. Lanjut ke tanggal 21. Tanggal 21 menerima pembayaran full dari going concern. Tadi kita transaksi going concern tanggal 17. Oke, tanggal 17 kita menjual, kemudian sekarang kita menerima pembayaran, menjual secara kredit 1.800 tadi ya. Nah, pertama, apakah kita akan memberikan diskon? Di sini penjualan tanggal 17, pembayarannya tanggal 21. Berarti diskon nggak? Diskon ya, karena 17 ke 21 kan deket. Nah,
Apakah ada, retur ke dari going concern? Di sini nggak ada. Jadi di sini yang akan mempengaruhi jurnal, pembayaran itu adalah diskon saja. Berapa tadi, piutangnya, piutang dari customer itu ada 1.800, itulah yang dibayar oleh customer. Kita lihat di sini bagaimana jurnalnya. Oke, jadi jurnalnya ini account receivable-nya di kredit kan awalnya gini ya, yang di tanggal 17 ya, account receivable-nya kan di sini di debit, ketika dibayar maka account receivable itu dikreditkan. Kemudian kita hitung sales discount, dari sales discount, di mana sales discount itu di debit. Bagaimana penghitungannya? Ya, diskonnya yaitu 1% dikalikan dengan piutang tersebut 1.800. Sehingga cash yang diterima yang didebitkan itu adalah 1.800 dikurangi 18. Itu. Lanjut tanggal 22, di sini penjualan lagi. Jadi di sini seperti penjualan yang sebelumnya itu, yaitu yang seperti tanggal 3, seperti tanggal 17. Tapi di sini tidak diketahui biaya angkutnya bagaimana. Ya udah nggak usah kita perhatikan juga ya. Dan di sini menjual ke Desmond, harga jualnya 2.250, harga asal barang tersebut atau biaya barang tersebut adalah 1.350. Jurnalnya yang dua pasang tadi ya, di mana dua pasang tadi itu menjurnal yang account receivable pada sales revenue ini adalah untuk angka harga jual, sedangkan cost terhadap inventory ini adalah untuk harga beli barang tersebut. Lanjut ke tanggal berapa sekarang? Tanggal 30. Oke, tanggal 30 ini membayar secara full ke Home Manufacture. Tadi Home Manufacture transaksi pembelian kredit pada tanggal 18. Sekarang tanggal 30. Ada diskon? 18 ke 30? Oke. Di sini nggak ada diskon ya. Yang kedua, apakah ada retur? Nah, Home Manufacture tanggal 18 ada retur, ternyata ada di tanggal 20. Artinya perusahaan kan punya utang ke Home 1.900. Ketika mengembalikan barang, berarti utang itu dikurangi 300. Tinggal berapa utangnya? 1.600. Itulah yang akan dibayar oleh perusahaan tanpa diskon. Sehingga jurnalnya adalah account payable-nya di debit karena berkurang, cash-nya di kredit karena digunakan untuk membayar. Kita lihat nih angkanya nih, kalau saya sorot nih ya, saya sorot ini. Nah, ini merupakan hasil dari yang sebelumnya, yaitu pembelian kredit 1.900, kemudian saya kurangkan dengan yang ketika utang itu dikurangi karena mengembalikan barang. Terakhir dari latihan soal ini tanggal 31, granted Desmond credit for with cash return. Berarti ada retur. Returnya ini dari mana? Desmond ya. Jadi kita menerima pengembalian. Artinya di sini ada retur penjualan. Ketika customer kita mengembalikan barang, berarti harus kita kasih kompensasi. Kalau tadi customer kita beli ke kita utang ya, atau kita sebut piutang, maka piutangnya harus kita kurangi, barangnya kita terima. Nah, jurnalnya seperti apa? Ini jurnalnya sebenarnya hampir membalik jurnal ini ya, tapi kan kalau sales revenue itu nggak boleh didebitkan, sehingga debitnya bukan sales revenue, melainkan sales return and allowance. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya nih ya, saya copy di sini, account receivable-nya dikreditkan. Kemudian ini saya balik inventory yang awalnya di kredit karena dikembalikan, barangnya balik ke kita lagi, maka di debit. COGS-nya dikreditkan. Sehingga ini angkanya berapa? Ini angkanya tinggal dimasukkan. Tadi angkanya berapa? Angkanya 200 ya. 200 pengembaliannya. Kemudian yang bawah ini adalah 120. Gitu. Itu untuk pembahasan jurnalnya ya.
Ini udah selesai untuk yang P51A, tapi, saya mau bahas bagaimana kalau misalnya kita dari jurnal ini menghitung gross profit, di video selanjutnya ya.